tiang pegangan dari Dusful. Wah, mid to the late game tuh udah kayak lapangannya Kid Bomba dah. Udah kayak dia punya lapangan bermain tau nggak? Nah, tapi apakah itu akan menjadi jangkar utama bagi Dusful? Karena kalau misalkan Kid Bomba adalah jangkar utamanya, Fireflux sepertinya akan menghentikan bagaimana dominasi early game dari XP lanernya Kid Bomba. Karena itu udah sempat terjadi loh, Edward di grup B dibuat tak berdaya ketika berhadapan dengan Fireflux Esports. Ya. Nah itu justru yang menjadi agak concern aku ya. Ketika Fireflux mereka berhasil membangin 2-0 Blacklist. Meskipun di game yang cukup panjang juga. 20 menitan ya sekitar waktu game yang kedua tuh. Yang game kedua ya 20 menitan. Jadi kelihatan aku merasa kayak Fireflux dari segi strategi mereka tentunya lebih siap. Tapi semua tergantung dari draft picknya sih, Be. Wah, ini kayaknya mau sengaja untuk melepaskan Joy dengan melakukan ban terhadap Hilda sehingga Sawo tidak bisa melakukan screening yang benar-benar tajam. Sekalipun nanti Joy-nya di ban di fase pick kali ini, masih ada Bruno yang terlepas, masih ada Matilda juga yang terlepas. Dan masih lebih banyak lagi opsi hero yang bisa dibawakan oleh Fireflux di first pick. Alright, bahkan yang kalau bisa aku lihat sekarang, mereka kalau mau ngelepas ke arah Bruno dan juga Matilda is okay. Karena Joy akan menjadi sebuah band yang cukup bermanfaat. Tapi ketika dua itu terbuka, ini adalah hero Carvi. Ini hero Carvi. Carvi juga kuat dengan Bruno ya, Profesor. Ya, Bruno Matilda masih terbuka untuk Sawo juga. Tapi mungkin melihat referensi bahwa Sawo lebih mementingkan hero seperti Minotaur, harusnya Dusful bakal berfokus sama XP lanernya terlebih dahulu sih. Terisla adalah hero yang paling aman untuk saat ini. Ini persis Arkeo lawan SMG gak sih? Mereka prioritasin Lilia first pick. Dan akhirnya waktu itu kalau nggak salah sempat dibalikin keadaannya jadi skor 1 sama. Wah, semahal itu kah betul. untuk Rosa dengan Lilianya. Seperti yang kita tahu positioning bukan kunci untuk Lilia loh soalnya. Masalah gini, kalau ngomongin dari kedua jungler, kemungkinan besar kita lihat dengan adanya sosok dari Vaxia dan Terisla ini sebuah jawaban untuk Bruno yang masih belum digunakan. Karena ketika nanti Bruno yang diamankan oleh tim Fireflux, ini akan ada Brody juga. Jadi tidak akan terlalu terburu-buru untuk pertukarannya di arah gold lane. Ya, Terisla pick di sini aman banget, mendinai Brody juga untuk Sunshine. Dan aku merasa kalau misalkan Sunshine paling aman di sini mungkin untuk menggunakan hero-hero yang agak sedikit cenderung ke late game. Kayak contohnya membawakan Kaja Kari. Cloud juga oke untuk langsung mengincar ke arah backline. Tapi ya harus pertimbangkan juga ini Baxia Terisla di early game. Ya, itu pasti akan sedikit menabrak. Aku baru ngomong. Jadi Cloud sepertinya kita urungkan dulu dengan pertukarannya ke arah Kari. Boleh Cloud. Tapi dengan kasus kondisinya adalah Cloudnya ini sadar akan early game dia yang sangat flop. Iya sih. Akan dia bisa makan dua laningnya. Karena dari posisi yang terlihat, dua pick di awal dari Dusful, ini team fight akan terus terjadi. Pertama, mereka punya power early game dari Baxia. Kedua, mereka punya Terisla. Crowd control besar, heavy sisi EXP laner. Jadi kalau bisa aku bilang, ini akan ada pertempuran cukup banyak. Mungkin Cloud juga bisa menjadi jawaban kalau permainan Cloudnya ini bisa ngimbangin dari permainan dua lane. Oke, sudah ada Martis dan juga ada Edith. Kalau kita berbicara dua lane tentu XP laner yang masih terbuka bagi Alien akan menjadi pertanyaan besar. Apalagi match up lawannya adalah Terisla. Tapi kali ini kalau seandainya Dusful masih ingin berfokus sama triangle mereka akan bisa membawakan untuk mid laner atau roamer terlebih dahulu. Menurut aku Matilda. Jadi Minotaur atau Angela ini bagus di sini tapi ternyata Novaria yang akan dipilih. Novaria untuk check map. Dan mungkin untuk mengancam dengan Astral Echo ketika nantinya teman-teman dari Fireflux dengan early advantage-nya bisa mengamankan lure dengan cepat. Dan mungkin counter setup adalah jawaban dari Dusful itu sendiri. Tapi menurut aku tadi Fireflux yang akan mengamankan Matildanya loh. Karena sebenarnya untuk misi penyelamatan dengan Guiding Wind, apalagi ngelihat rotasi yang dibawakan sama Dusful nih harusnya rotasi yang cukup agresif ya dengan adanya Baxia dan juga Terisla. Ini tergantung ban apa yang dilakukan sama Fireflux. Karena ban yang dilakukan Fireflux ini menentukan dengan pick keempat dari tim Dusful, Profesor. Ya, Bruno yang win rate-nya tinggi aja nggak bener-bener diprioritasin loh sekarang. Dan sekarang lihat dia ban terhadap Kari dari sisi Dusful. Karena mereka sadar, seperti kata Profesor KB, ini akan ada pertahanan yang cukup kuat di area mid to the late game untuk tim Dusful. Mereka butuh tank killer, mereka butuh damage deal yang nggak bisa dibendung sama sekali. Dan kayaknya ban selanjutnya juga bisa menuju ke arah Ixia sih. Kebetulan editnya ini kan udah pasti jadi flex. Kalau mereka mau fokus ke arah roamer, menurutku roamer yang paling optimal untuk dibawakan oleh teman-teman dari Fireflux tersisa Kufra. Tapi ini juga kan belum muncul nih gold lanernya. Ya. Jadi cukup beresiko banget kalau seandainya nanti Fireflux terkena mungkin keuntungan dari second pick ya dengan last picknya. Jadi teman-teman dari Dusful untuk Carvey-nya nggak perlu buru-buru untuk mengamankan hero powernya. Oke.
kalau ngomongin dari sisi kiri dengan support Angela yang sudah ditutup, ini juga mengantisipasi permainan dari Combo box Angel. Sawo, Sunset Lover. Ini Sawonya kayaknya- ini sih. Sawonya sih lebih tepatnya. Karena Sawonya Sunset ya. Lover udah diambilin Novaria. Ya. Dan mungkin last picknya juga bisa menuju ke arah Minotaur. Itu salah satu hero power yang bisa dibawakan oleh Sawo. Gila. Bayangin Terisla, Baxia, Minotaur, nabrak di early game bareng sama Novaria. Gold lanernya tuh tinggal farming jadinya. Kan kalau bisa kata bilang, itu ada satu hero lagi yang cukup bisa meng-counter dengan seluruh banyak. Itu Atlas, B. Itu sangat enak. Tapi ya, momentum Atlas ini yang cukup kesulitan. Ixia yang di-ban. Yes, backline insurance. Mereka fix bakal main tanker di sini untuk roamer yang akan dibawakan oleh Sawo. Kemungkinan besar. Bruno di-ban sehingga membuat Minotaur makin terbuka bebas bagi Fireflux itu sendiri. Ya, mereka ingin bermain tabrak gaming full dengan 3 badan. Kalau misalnya mereka ingin menabrak pakai Minotaur, kalau mereka ingin bermain dengan Kit, mereka punya Matilda. Ini opsi yang sangat jelas terlihat, Profesor. Dan dia Jelas nggak harus terburu-buru untuk melakukan pick terhadap gold laner mereka. Dan aku merasa ya gold laner mereka di last pick sangat-sangat fine. Atau Minotaur di last pick sangat-sangat fine. Fireflux bisa melakukan tindakan preventif dengan membawakan Digi Beatrix. Ini Digi Beatrixnya buat pegangan late game, apalagi kita tahu sendiri ketika sudah memiliki item-item yang sangat dominan untuk Beatrix, Baxia itu blade armornya bisa dipecahkan dengan instan. Oke, tapi Brody terlebih dahulu untuk Brody. Disfold. Paling Karena aman. udah pasti Fireflux gak bakal nge-pick Brody ya. Dan ini juga hero power buat Karvi karena dengan positioning dia, cara dia nge-damage build. Dan ditambah juga dengan Novaria nih sebagai pembuka team fight-nya, udah pasti hitbox yang lebih besar akan dimiliki oleh Fireflux itu sendiri. Apakah Minanya memang akan diamankan dari Di last sisi pick. Disfold? Bisa banget Minotaur di last pick. Mhm. Tapi untuk Sunshine terlebih dahulu nih, dia masih ada Beatrix di sini. Irital pun masih ada. Karena mereka udah ban Hildanya duluan, jadi Irital terbuka banget di game kali ini. Dan tidak menutup kemungkinan, karena Irital ini kan menggunakan Husk Claw, jadi sangat-sangat menguntungkan sekali di laning. Oke, dan ini dia the versatile queen. Cuma Rosa yang bermain Terisla di mid laner di M Series. Dan ternyata Flex. kali ini posisi dari Fireflux mereka menunjukkan lapu-lapu terkuat mereka. Lapu-lapu nomor 1 di Turki, Alien. Wow, Alien. Dan bahkan tinggal 1 pick lagi. Apakah ini akan menuju ke arah Minotaur? Karena ingat ada 2 hero yang memiliki immune secara nggak langsung dan bahkan 3 kalau ditambahkan dengan Lilia. Kalau misalkan ini bukan Minotaur, harusnya Disvolt mempersiapkan hero yang bisa lebih jauh agresif di early game seperti Kufra juga. Kufra sih menurut aku kalau memang dia nggak mau pick ke arah Minonya. Atau jangan-jangan mereka akan bermain dengan healer setelah melihat adanya lapu-lapu yang burst damage juga. Nanti sisinya banyak banget dari Fireflux. Ya, tidak peduli kalau misalkan kita berbicara ada Digi dan Baxia. Karena Digi juga merupakan hero power dari Sawo. Aku lebih suka Digi bisa, Aku lebih suka Digi. ada Florin juga, banyak banget opsi buat Sawo. Yes, Digi. aku lebih suka Digi. Digi Baxia akan membuat game ini agak sedikit overextend dan sedikit mengkikiskan bagaimana sisi power yang dimiliki oleh Fireflux terutama untuk Alien sebagai lapu-lapu. Jadi harus ada satu yang ngebait untuk nge-trigger time journey sih. Emang second pick ini punya banyak keuntungan sih. Mhm. Dia bisa melakukan counter pick dengan cepat, terus juga ditambah dengan adanya Minotaur yang tadi menjadi umpan karena Sawo benar-benar dibuka Minotaurnya tapi ternyata Digi. Counter dari Minotaur itu sendiri yang akan diamankan bagi kawanan Disvolt. Wow, babak knockout di hari yang pertama di Best of 5 series kita. Bahkan di game pertamanya kita udah ngeliat draft yang benar-benar sengit malah dari kedua belah tim. Dari Disvolt tentunya mereka memiliki line up rating yang lebih tinggi jika dibandingkan dengan Fireflux. Tapi apakah dengan line up rating yang tinggi itu mereka mampu untuk mengambil game pertama terlebih dahulu karena seperti ini akan menjadi hari yang panjang. Kita lihat langsung saja, ini dia. Karena sudah menuju ke dalam line of dan Oh, ada Oji. berarti tadi ini remake. Oh, Sorry iya. remake apa? Rematch. Iya, bukan enggak remake, tapi dia Redraft. Kaci. Gak redraft juga. Kaci-kaci. Itu ulang, room baru. Paling gampangnya adalah Rirum, room baru. Rirum. Iya, Rirum. Rirum. 3-0, 3-9-0. Ya lo aja sono ya. Oke, kita langsung aja menuju ke dalam line of Rirum down. 11. Tapi ternyata Sunset Lovers kali ini hampir saja di take down oleh Rosa. Tapi untungnya masih ada Flicker menyelamatkan dirinya, membuat para pasukan dari Disvolt kali ini tidak akan ada positioning yang bisa diselamatkan dari Sunset Lover. Dan untungnya Sunset Lover adalah hero backline yang kalau kita lihat dari Fireflux, mereka cuma punya alien di sana. Iya, tapi kalau kita melihat juga dengan flicker yang digunakan oleh Sunset Lover, ini adalah permainan ciri khas dari Rosa. Bermain memberikan pressure di early game, terutama untuk para mid laner, dan bahkan lihat Apex 47. Dia mendinai rotasi cepat dari Magister
dengan cara menarik Fire Beetle-nya, muter-muterin batu, dan bahkan kali ini lebih dari 15 detik nih, Magister ada di Fire Beetle. Oke, tapi Ini at lama least dia banget dapetin level 4-nya sih, untungnya. Tapi ada satu pencurian Lizard yang terjadi, dan Lizard dari Fireflux Esports masih ready. Ya itu jadi akan sedikit tertinggal dengan ada TNZ. Tapi kalau ngomongin dari segi emblem Profesor KB, nampaknya TNZ akan lebih priority terhadap Assassin. hybrid damage ya. Ya ada Trill, ada Season Hunter juga udah kayak jadi wajib banget buat para jungler. Tapi dia juga kali ini, kalau kita lihat dari item build-nya juga menuju ke arah Fury Hammer. Mungkin saja kita akan melihat Hunter Strike first item, baru mungkin hybridnya akan menuju ke arah item-item kayak Antiquiras, atau bahkan mungkin item seperti Guardian Helmet. Ya, dua Fury Hammer ya di tangan dari Fireflux Esports dan betul, yang pertama sudah mulai muncul dan sudah ada kedua EXP lane yang bersedia tentunya bersiap di area river ya kali ini. Dan lihat Kalian hanya levelnya. ngusir aja sih. Lihat level dari TNZ. Ini karena Lizard yang terambil dan satu Little Wonder yang didapatkan oleh TNZ membuat dia berada di level 5 bahkan sebelum adanya orange buff. Dan Lebih dia unggul akan ya. sesaat lagi menuju ke level yang ke-6. Dan bahkan dia sangat mendapatkan keuntungan dari power retribution-nya. That's why lihat posisi dari Magister. Dia tidak mau untuk melakukan kontes. Dia mau pertukaran dari segi level aja. Di balik itu semua TNZ akan coba berhasil mendapatkan satu turtle dengan retribution yang dia tahu tidak ada purple buff dari sisi Deathsbolt. Meanwhile dari top lane, surprise moment didapatkan dan tidak ada pergerakan dari Time to G karena masih level 3 membuat Fireflux Esports berhasil mendapatkan first blood-nya dari top lane. Iya, tapi emang ini selalu tempo permainan yang dibawakan sama Deathsbolt nggak sih untuk di early? Mereka mainnya lumayan pelan temponya, lebih fokus untuk dapetin farmingan terlebih dahulu terutama untuk Magister dan juga dari seorang Karvi. Ya, tapi ini juga menjadi karakter permainan dari Fireflux itu sendiri. Di mana Iya. early game adalah kunci dari mereka. Dan mengingat bagaimana turtle yang tidak didapatkan oleh teman-teman dari Deathsbolt menandakan kalau Sawo akan mendapatkan time journey lebih lama lagi daripada Apex 47. Lihat, Apex 47 udah mau level 5 soalnya. Yes, dia mau level 5. Dia udah level 5. Udah level 5 bahkan. Dia udah level 5, dia udah bisa memberikan badan depan sana. Cuma momen yang mungkin akan diberikan di arah top lane tidak seperti tadi. Perbandingannya sudah berbeda. Sekarang mereka telah memiliki time journey. Tandanya kalau ngomongin dari trigger, dari time journey, untuk posisi Fireflux ini punya banyak banget trigger, Profesor dan juga Momochan. Ya kan? Jadi kalau mau trigger pakai alien bisa, mau trigger pakai Iya. Sunshine pun sekalipun bisa. Bahkan di arah bottom lane ini, Lava-Lava nomor 1 di Turki mencoba untuk memberikan damage terhadap Kid Bomba. Seperti biasa Kid Bomba tidak terlalu mencolok untuk early. Dia bermain Iya. dengan pasif. Rotasi juga tidak terlalu banyak dilakukan, tapi akan adu retribusi di depan sana dengan level yang sama. Membuat TNZ mengurungkan niat dan akhirnya dia melepaskan purple buff yang dimiliki dari dia. Ya, setidaknya memaksakan Magister ngeluarin satu buah retribution terlebih dahulu sih. Memang akan muncul lagi setelah Lord yang kedua nantinya muncul. Dan dari in-game equipment yang di B. Ini kayaknya mau menuju ke arah Raden Armor sih dari Magisternya. Tapi kalau kita lihat juga dari top armor yang diamankan, ini menandakan kalau dia udah ada tindakan preventif terhadap TNZ yang secara turtle, secara objektif dan level dia udah unggul. Jadi dia udah tahu kalau seandainya oke, gue kalah dari segi level, gue kalah dari segi objektif play di early game. Jadi mendingan kasih badan, biar nantinya Deathsbolt ini bermain sebagai tim lagi dan lagi. Yang akan diberikan tanggung jawab besar adalah Karvi, Sunset Lover, dan juga Kid Bomba. Oke, tapi nampaknya dengan ada pergerakan menuju ke arah mid lane yang cukup keras, Apex 47 melihat ada potensi untuk melakukan pick off terhadap Magister. Meanwhile, dengan adanya Astral Echo, mereka terdeteksi tanpa ada sedikit gertakan. Nggak akan bisa mereka masuk. Pertama, mereka kalah di dual laning yang udah pasti kelihatan. Mid lane mereka, EXP lane mereka itu cukup kesulitan. Walaupun di sisi cold lane mereka tidak terlalu berbanding jauh dengan adanya satu level aja. Tapi menandakan dengan adanya turtle yang kedua di tangan Fireflux, 3 lane mereka dalam pondasi yang tidak baik-baik. Ditambah lagi ada yang notice nggak tadi? Sebenarnya Rosa udah nggak punya Black Shoes. Betul. Di depan dari Deathsbolt Itu dia. berdua, tapi nggak ada yang all in karena Masalahnya, Lilianya. aku pikir Magister bakal maju at least untuk ngepanis Rosanya. Ya karena Sunset Lover di belakang udah pegangin meteornya tuh, tapi ternyata Iya. mereka nggak berfokus ke sana. Mereka tuh kayak jadi tim yang mereka udah tahu nih kalau kalkulasinya bakal ada trade kill, mereka nggak ngambil itu. Mereka menghindari yang namanya trade kill di early game. Mereka udah tahu power spike dari Karvi nanti akan menuju ke mid game. Lalu kalau kita berbicara Terisla ini Terisla yang safe banget dari Kid Bomba, jadi mereka nggak buru-buru mainnya. Oke, tapi time shot dikeluarkan di arah bottom lane. Cukup dong berhasil untuk mendapatkan satu buah damage. Tapi tahun dapat memori trap seorang Island tidak bisa didapatkan. Masih terlalu keras. TNZ di depan sana. Wallace dikeluarkan. Dan bahkan keuntungan di tangan Deathsbolt. 2 point kill. Mereka tidak menyangka dengan damage yang diberikan terhadap seorang Karvi ini terlalu sakit. Dan
Mereka tidak menyangka kalau Magister terlalu keras untuk bisa ditumbang TNZ dan juga Alien. Wah itu concentration benar-benar disimpan loh, Be. Padahal itu targetingnya udah on point loh ya. Targeting dari teman-teman Fireflux itu targetnya udah pasti ke Carvi. Tapi Carvi masih mampu untuk bertahan. Ini dia Brody yang dari status awalnya aja dia sebagai marksman memang sudah sangat powerful dengan defense powernya. Oh, tapi Magister dengan rotasi yang diberikan, ini nampaknya keuntungan akan di tangan mereka. Lihat, Dreadnought Armor ternyata Dreadnought menjadi sebuah Armor. jawaban kenapa dia terlalu kuat dari bottom lane Ya, tadi. tadi udah sempat kita mention juga Dreadnought Armor dan bahkan satu lagi nih Radiant Armor yang sudah dia jadikan membuat Rosa perlu concern lebih. Entah dia langsung bikin ke Divine Glaive, tapi kalau lihat dari resepnya kayaknya dia langsung menuju Lightning Truncheon Lightning deh. Truncheon sih. Oh. Kelihatan dari segi itemnya. Hanya saja kalau kita lihat juga dari TNZ, dia Hunter Strike. Makanya tadi ketika dia engage ke arah Carvi, memang ada damage. Tapi nggak punya durability. Dan kita tahu Martis di early game, Oh, no Black kalau Shoes. dia nggak pakai item-item tank yang full tank, ini agak-agak sedikit ringkih di mid game-nya. Ditarik kembali oleh Kid Bomba, mencoba untuk membuat para pasukan dari Fireflux ini masuk ke dalam perangkap yang dibikin dari Deusfeld. Mereka tidak mau adanya perfect turtle di tangan Fireflux. Dan bahkan di depan sana mereka telah terlihat satu trigger Purifier Rosa tidak ada untuk saat ini menjadi sebuah keuntungan untuk sosok Kid Bomba. Walaupun ngomongin dari Kid Bomba, dia tidak ada final vision. Tapi untuk dari segi cooldown, ini Kid Bomba akan mendapatkan terlebih dahulu. Dan Alien mencoba melakukan zoning out dengan Sir Magister. Brave Fighters telah dikeluarkan. TNZ tapi Sawo masih menahan dengan adanya trigger dari Time Journey. Aduh, nanti bisa coba terjadi tapi Magister depan sana gagal mendapatkan turtle. Perfect turtle for Fireflux Esports. 2000 gold difference. Dan lihat, membuat Rosa makin lebih power. Bahkan mid lane mereka, top lane mereka sudah porak-poranda. Nggak ada lagi yang bisa diselamatkan. Dan ingat, Baktia cukup depending on purple buff di early game. Nah, dan Iya. kalau kita lihat dari Sunshine, dia masih farming dengan bebasnya, dengan gold earn yang paling tinggi. Menyusul juga dengan Rosa yang kayaknya dia bakal memanfaatkan farming dual lane baru. Dia nanti mungkin akan disusul juga oleh Alien. Yang dimana Alien kayaknya udah mulai di-build agar dia mendapatkan item defense yang setara juga. Jadi kita tahu lah untuk Terisla sekarang kan full tank Full tank. untuk build-nya. Sementara kalau kita adu nih, lapu-lapu kan sebenarnya lebih butuh item spell fam duluan. Kayak misalkan Bloodlust. Bloodlust Axe Bloodlust. atau bahkan mungkin Hunter Strike. Sehingga membuat opsi hero seperti Terisla ini jauh lebih diunggulkan ketika dia di early game cuma tugasnya ngebadanin teman-temannya. Cuma ngomongin dari Martis, tadi kita bakal melihat adanya, kita di situ dilihat Hunter Strike, dia udah mulai fokus ke arah Dreadnought Armor di sana. Aku juga melihat dari sisi Baxia, gak kelihatan ya kamu ya? Di atas tuh, di atas palanya nih. Di atas tuh, itu. Si Bax ini kan tadi kamu ngomongin Teris lah kan? Iya, bukan sorry, ngomongin Martis dulu di Oh, kiri. Martis. Dia juga tadi ada Martis kan Dreadnought Armor. Dreadnought, Dan mungkin Hunter kayaknya Strike. keantik dia ya. Ini lah langsung ke antik sih. Langsung Lawannya ke soalnya kan antik Brody sih dia. Terisla kan. Iya, first Jadi paling itemnya Hunter aman. Strike sih tadi. Tadi kita malah mention kalau misalkan ini anti-Quirus first item, perfect turtle-nya akan lebih mudah. Iya. Tapi ternyata dia milih Hunter Strike, sempat ter-take down sama Carvi, tapi it's okay. Yang penting turtle perfectnya itu loh. Ratingnya mereka bagus sih sebenarnya. Mereka, apalagi mereka tahu Rosa nggak punya Black Shoes, meskipun tadi akhirnya udah ada Lightning Truncheon menambah 10% dari cooldown reduction. Black Shoes langsung bisa diamankan lagi sama Rosa dan karena turtle-nya ke Kating, mau nggak mau Rosanya sempat untuk balik dulu recall dan dia sempat ngusir lagi tuh di area mid-nya tadi Novaria-nya. Ya, tapi kalau misalkan kita melihat dari item juga, ini itemnya cukup menarik loh buat Sunshine. Dia tuh udah selesai dengan Swift Boots, dia udah selesai dengan Blade of Despair, tapi Fury Hammer-nya tuh nggak dia langsung jadiin ke arah Hunter Strike. Dia langsung bikin Legion Sword dulu. Legion Sword-nya udah pasti untuk Malefic Roar. Nah, berarti Fury Hammer-nya ini emang bener-bener cuma dia butuhkan tuh physical attack damage-nya sama penetration early game-nya aja. Dia kayaknya dia bener-bener udah langsung commit langsung menuju ke arah dari Malefic Roar untuk mendinai nantinya ketika Baxia secepat mungkin bikin Blade Armor. Karena kalau kita lihat dari Magister, dia nggak langsung bikin ke arah Blade Armor loh. Dia bikin Iya. Radiant Armor, dia bikin Dreadnought, tapi ya armornya sebatas ada di Dreadnought aja, nggak lebih. Dan Iya. nextnya juga dia bakal bikin Guardian Helmet. Karena tadi kita udah lihat, di sana udah ada Health Necklace juga, yang dimana akan menimbulkan regen HP yang lebih banyak lagi bagi Baxia. Jadi dia akan bermain dengan full HP dan deny terhadap magic damage. Physicalnya mungkin belakangan kali ya. Iya. Tapi yang bisa dipastikan adalah kalau misalnya mereka juga tidak terlalu fokus ke arah Rosa, karena aku lihat dari tadi Rosa tidak terlalu menjadi sebuah poin Ancaman utama. ya, Ya, heeh. enggak, tidak poin utama. Padahal dia Ancaman bikin udah, Radiant Armor dia loh ya. udah ancaman. Dia udah ancaman karena dari Dia awal dia udah bikin ngusir. Radiant Armor langsung. Iya. kan. Iya, karena dia, bener sih. dia sadar akan hal power dari Rosa. Cuma aku yang lihat tidak adanya fokus terhadap Rosa, ini akan menjadi sebuah jawaban untuk Fireflux. Dia ngerasa Rosanya bebas, fokusnya malah ke arah yang lain. Mereka lebih fokus menuju ke arah mungkin Martis, lapu-lapu Alien, karena bukan
tanpa alasan kita tahu level nomor 1 dari Turki. Cuma Iya. yang mungkin diperhatikan lebih adalah sekarang berbanding terbalik. Ketika Rosanya dia bisa memenangkan laning di mid lane, rotasi yang dia lakukan, bahkan dia memancing soft skill dari Terisla yang menandakan Perfect Turtle sangat chance-nya besar sekali Ya. ketika udah tidak ada heavy CC menuju ke arah backline. Walaupun tukarnya dengan Purify ya. Ya apalagi tukeran Purify itu juga lumayan penting sih untuk Lilia. Mm-mm. Lilia kan nggak bisa menggunakan Black Shoes ketika dia terkena efek stun. Nah, sehingga hal tersebut mungkin akan mendinai early advantage dari Rosa. Ditahan dulu sampai Purify-nya ready. Mhm. Baru mungkin dia bisa join teamfight lagi. Namun yang perlu difokuskan adalah bagaimana ini dia Sawo dengan Diginya yang udah mulai join teamfight. Dan the expert wingman Sawo. Yang dimana dia juga memiliki poin assist yang sangat-sangat luar biasa. Dan ditambah dengan pemilihan hero-nya Cimomo. Jadi sangat wajar sih. Dia kan mainnya Minotaur, Digi, hero-hero cover pokoknya. Iya. Yang membuat Sawo pasti memiliki banyak banget poin assist. Tapi ya Sawo tadi pun udah terpegang sampai 2 kali ya. Apakah memang nanti akan ada sedikit perbedaan level dari sisi roamernya sendiri, Sawo yang memang cukup bisa dibilang cukup krusial lah dari segi teamfight, tentunya tidak ada time journey. Ini akan semakin membuat Disvolt tentunya bisa kecil dengan efektivitas yang dimiliki oleh Fireflux. Kayaknya Sawo bakal bermain dengan fleeting time plus item tank deh. Item defense. Defense ya, lebih ke arah Karena defense. mostly kalau misalkan bermain dengan menggunakan Digi damage, kalau dia udah tumbang 2 kali itu udah rugi banget Cimomo. Iya. Dan mungkin akan, kalau misalkan dia bikin item magic lagi, mungkin Necklace of Durance. Itu opsi yang keberapa lah jatuhnya. Karena kebetulan udah ada Baxia Mark juga kan. Baxia Mark yang nantinya akan memberikan efek Life Bane, memotong regen HP dari teman-teman tim Fireflux itu sendiri. Iya, setuju sih. Tapi Udah siap deh Rosa kayaknya mereka. harusnya sih sebentar lagi ya. Udah main tuh. Oh iya, Snapchat-nya. udah Udah ke fokus bawah ya? semua Iya, ya kepalanya ya. Udah ke bawah semua, udah fokus ke bawah semua. Dan ini dia penonton yang ada di M Stage. Wah, ini udah ada yang date juga. Karena ini Sabtu juga nggak sih di sana, hari Sabtu juga kan? Hari Sabtu juga dong. Sama. Hari Sabtu juga. Dan ini dia, oh Martial lihat kayaknya baru tadi lihat. Benar. Daripada gaya baru ya, saya lebih berfokus kepada harinya beda ya kan sama. Oh nggak ada yang tahu, tapi kita lihat di depan sana. Dia Sultan memasang Tifat, penalti zone telah keluarkan satu Sunshine ter-take down. Dan bahkan di sana Apex 47 menjadi korban keganasan dari Carvi. Si Albert menjadi pilihan utama karena dia ingin memberikan damage dengan maksimal. Dan bahkan TNC diperhatikan pergerakan dari Carvi. Turn of memory, triple kill dan shutdown ke no. Carvi kali ini tidak bisa terlalu lama bertahan di depan Alien, bahkan wipe out. What? Rosa kembali lagi dan datang, ternyata terkena damage yang cukup berasa membuat dia ter-take down. Iya, padahal aku pikir Rosa bakalan coba untuk Pulang. Iya, Udah recall selamat. balik. Iya, karena satu astral recall-nya itu nggak kena. Ya kan, tadi sempat. Terus udah gitu dia balik, aku kira dia recall, tapi ternyata dia balik lagi. Lihat. Malah kena yang asal recall kedua. Dan akhirnya sekarang Alien terinjak dengan Lord di sana. Ini benar-benar dalam keadaan yang one game moment lagi dan lagi. Ketika teman-teman dari Fireflux Esports mencoba untuk mengendalikan gamenya dengan early advantage yang mereka dapatkan, Sunshine tertangkap, terpicu juga flickernya dan membuat kali ini The Vault sangat-sangat unggul sekali karena Sunset Lover dan juga Sawa masih ready dengan flickernya. Sementara kalau kita melihat dari item, Antivirus memang sudah diselesaikan oleh TNC. Namun sayangnya, lihat item yang dimiliki oleh Carvi. Dia juga sudah selesai dengan Malefic Roar dan ditambah lagi dengan si Halbert. Akan ada efek punish juga dia. Jadinya pas lagi team fight lagi tadi. Jadinya pas lagi team fight. Jadinya pas lagi team fight sehingga itu membuat Apex 47, TNC, Alien akan pecah dari segi regen HP dan juga self absorption yang dia miliki. Oke, dengan adanya Orange Buff di tangan dari Carvi, ini membuat para pasukan dari Deus Vault akan sulit banget benar-benar ditahan damage oleh Fireflux. Cuma Alien lagi harus bisa ke arah belakang. Cuma ingat kalau misalnya nanti ada win of nature Profesor KB itu akan berbeda kasusnya dengan adanya Alien. Rosa memberikan semaksimal mungkin damage yang diberikan di depan sana, tapi nampaknya mereka akan coba fokus menuju ke arah seorang Alien. Tertek dan begitu saja TNC harus mundur ke arah belakang. Dan bahkan Thatcher Me betul-betul menyelamatkan Magistor. Dan satu buah poin dari Apex 7 membuat para pasukan dari Deus Vault mendapatkan keuntungan dengan yang berlimpah. Dan di sana Sunset Lover mencoba untuk melakukan kekeran dan ternyata gagal. Tidak ada poin kill tambahan menuju ke arah sosok TNC. Dan lihat TNC Di dibikin cancel. gak recall gara-gara Digi yang benar-benar berputar-putar di depan sana. Dan bahkan benar-benar dikasih angin loh. 5 damage, 5 damage, 5 true damage. Terus-terusan biar TNC-nya nggak bisa recall dengan aman. Tapi kalau kita ngeliat memang time journey yang benar-benar disimpan banget di waktu yang benar-benar tepat ya. Dan Rosa pun sepertinya peka akan hal tersebut.
Dia coba tarik ulur sampai akhirnya time journey dibuka, baru dia balik lagi. Iya, ke tapi medan peperangan. sayangnya terpicunya karena satu Bennett Rage ya, ultimate dari Sunshine. Hmm. Permainan Area of Effect yang sangat menarik sekali yang diperlihatkan oleh Fireflux Esports membuat pemicu dari time journey-nya akhirnya terbuka. Namun, kalau selama itu untuk membuka time journey, aku takutnya permainan front to back benar-benar bisa dijalankan Iya. oleh Fireflux Esports. Apalagi Malefic Roar-nya udah ready di tangan dari Sunshine. Permainan untuk menemukan Kid Bomba mungkin bisa dijalankan mulai dari sekarang. Oke, dia Hunter Strike juga udah di tangan dari Sunshine. Dengan adanya Kid Bomba menuju backline, dua tim fight akan coba terpecah lelah. Langsung band Red sekarang depan Retribution from TNC. Masih berhasil mendapatkan satu poin kill terpakai di depan sana. TNC still survive. Kid Bomba yang harus tersembelih dan membuat dirinya tumbang. Wow. Dan lagi-lagi time journey-nya entah kenapa ya Be, kayak agak sedikit telat berapa detik gitu. Aku ngerasanya, karena posisinya tadi kalau dia sempat ngebuka sebelum adanya decimate dari TNZ, mungkin masih bisa survive juga Kid Bomba ya. Ya, apalagi TNC benar-benar survive karena killing spree juga. Thanks to Emblem yang baru saja di buff. Apalagi menandakan bahwa regen SP-nya sangat-sangat tinggi sekali. Namun, harus dicatat juga bahwa The Asphalt kuat banget juga untuk di lot yang pertama ketika mereka bakal mengalami lose condition. Masih ada Brody, masih ada Digi, dan bahkan kalau kita berbicara battle spell, Alien memang punya flicker, tapi kalau dia terlalu dalam, Carvey punya si Halberd, dan itu yang harus diingat oleh Alien. Dia bakal menerima 8% damage yang lebih tinggi, Rosa juga akan mengalami hal yang serupa. Tapi lihat dibalik itu semua para pasukan dari The Asphalt, mereka cukup kesulitan. Walaupun momen telah mereka dapatkan di wipeout sebelumnya. Tapi tidak ada lot yang bisa mereka dapatkan membuat mereka harus menutup permainan early mereka. Dan akhirnya snowballingnya terpatahkan kali di Profesor. Ya, ini dia early snowballing yang terpatahkan dan Divine Glaive yang dimiliki oleh Rosa untuk menjawab bagaimana Radiant Armor yang dimiliki oleh Magister. Ditambah lagi walaupun Magister sudah memiliki satu Boblet Armor, tapi Sunshine kan tadi udah selesai juga tuh dengan Malefic Roar dan on the way kayaknya menuju ke arah Wind of Nature. Oh dia nggak bikin holy dulu ya dari Rosa ya, dia Dan- langsung ke Divine. Ya, dan kalau kita lihat juga yang paling unik dari Alien, karena mungkin beberapa kali dia jadi target, dia langsung ganti loh untuk beli item Roam and Courage. Oh, dia tahu untuk menjadi sosok yang sangat miskin di dalam line up-nya adalah sebuah jawaban. Tapi lihat Kid Bomba kali ini nggak bisa jalan, dipegangin kakinya full oleh Rosa. Dan buat para pasukan dari Dealspot, kalau dia menuju ke arah Rosa, Sunshine-nya akan terlepas. Serba salah sekarang. Tapi cukup menarik ya, Rosa ini bener-bener nggak sayang Lexusnya loh. Iya, mau bagaimanapun dia sekarang cooldown-nya udah cepet banget juga. Patokannya punya dia Extra pokoknya Talisman. HP-nya setengah dia langsung pakai Be. Apalagi untuk penggunaan dari energy shockwave-nya ya, untuk sekarang juga cooldown-nya akan semakin lebih cepat lagi. Iya. Blade Armor yang kedua yang akan didapatkan oleh Kid Bomba, apakah ini akan menjadi jawaban atas Sunshine? Karena kalau kita lihat-lihat dari tadi ya, Rosa ini yang menjadi malapetaka utama dari The Vault. Apalagi kalau kita berbicara Apex 47, dia pakai Quantum Charge. Jadi basic attack akan membuat dia makin lebih cepat lagi dalam movement speed. Dan kita berkaca juga dari pasif yang dimiliki oleh Edit loh. Dia itu punya 4% damage tambahan berdasarkan maksimum HP dari targetnya. Udah pasti dong, Magister dan juga Kid Bomba bakal menerima damage yang sangat tinggi ketika di basic attack dengan Primal Wrath. Mencoba untuk mencari Rosa. Target utama kali ini Rosa di depan sana bakal Purify Game bersama dengan Black Steel Stadion nih. Menuju ke Rosa utama mereka hilang, ter-take down. Fokus terhadap satu crowd control damage dari Rosa membuat para pasukan dari Dealspot mendapatkan point kill di saat yang sangat tepat. Apex 47 menuju ke arah Sorceries lah. Alien mundur ke arah belakang dengan Brave Fighters-nya. Double stun didapatkan tapi ternyata tidak bisa menyelamatkan Apex 2. Alien juga harus menjadi korban. Ketika Apex tidak bisa diselamatkan, para pasukan dari Dealspot memasang menuju ke arah Sorrow Sunshine. Kali ini kasusnya berbeda karena mereka tertarik dengan ada time journey dan bahkan Lord udah spawn. Membuat para pasukan dari Fireflux kali ini kalau mereka terwipe out, keuntungan yang berlimpah dan bahkan dari TNC. Decimate for nothing. Terlalu tumpul pedang yang mereka miliki. Membuat Dealspot mendapatkan keuntungan yang banyak dan melimpah. Momochan. Alien entah kenapa dia nggak berhasil untuk ngedapetin lini belakangnya sih. Dan posisi dari Sunshine tuh tadi terlalu jauh untuk teamfight. Ya, kalau kita berkaca dari bagaimana yang terjadi di tim fight barusan, 2 time journey pun digunakan oleh Sawo. Menandakan dia sudah selesai dengan item yang sangat penting sekali, yaitu adalah Hitting Time. Dan Hitting time. mereka udah mulai fokus ke Rosa. Iya, Ketika mereka baru sadar. baru dibicarain juga sama Bung Kabe. Ya, Karena kita bahas udah dari tadi kalau mereka harusnya udah mulai concern karena Rosa yang terlalu Iya. bebas. Apalagi- Dari semenjak pos pertama ya. sebenarnya waktu di game di atas yang kita melihat bahwa Rosa tumbang duluan,
sementara nanti tidak ada yang pegangin Shan-Shan-nya juga, ini menandakan kalau seandainya dia bakal lebih powerful untuk teamfight besar. Tapi ternyata lihat yang dibuat oleh Sawo, bukan fleeting timeline karena item damage, selain Inruncheon, Enchanted Talisman, dan Divine Glaive juga. Holy Crystal sesaat lagi akan dia buat, tapi dia bikin encourage bukan dire hit. Sehingga teman-temannya akan memiliki power lebih tinggi lagi. Kalau kita berkaca dari Karvi, wajar Karvi memiliki attack speed yang berasa punya Demon Hunter Sword. Oke, para pasukan dari Delsport mereka lihat di arah top lane-nya. Gold dengan sangat bebas. Berhasil dengan Rage menuju ke arah turret yang dimiliki para pasukan dari Fireflux. Tapi lihat, dengan tanpa adanya pengawalan, membuat mereka harus kehilangan Lord-nya. Ketika mereka sudah lihat mulai damage-nya. punya cara yang Sakit lain. banget. Damage yang terlalu Divine sakit. Glaive, Lightning Truncheon. Terlalu sakit, gak bisa dibendung. Dapatkan retribusi dikeluarkan Magister mencoba untuk menangkap Rosa. Satu hal yang mereka harus perhatikan adalah Kid Bomba. Harus sangat tepat untuk mencari entah Sunshine ataupun Rosa. Dan mereka harus calculate. Dengan adanya Astral Echo yang telah terdeteksi membuat para pasukan dari tim The Outpost kali ini nampaknya gagal menuju ke arah belakang. Dan Alien, dia udah menyatukan pedangnya yang menandakan dia siap untuk menerima siapapun yang datang. Iya, Dia tapi bakal punya damage reduction juga. Mhm. Tapi kalau kita lihat dari teamfight barusan emang kayaknya The Salt belajar dari kesalahan mereka yang pernah terjadi juga di babak group stage ya. Mereka keluar loh Cimo. Mereka nggak mau untuk maksain masuk ke high ground. iya. Padahal mereka kalau kita mainnya- lihat dari Battlestar, flicker ready semua. Iya, mereka mainnya memang agak lebih sabar nunggu momentum sembari mereka tahu Rosa ini harus ditumbangkan terlebih dahulu. High ground defense yang dimiliki sama Fireflux juga lumayan menjawab lah dengan adanya Lord Push tadi di area atas ya. Memang kita ngeliat turret base-nya sedikit lagi bisa pecah. Tapi berkat Rosa tentunya bisa di-clear dengan cukup cepat. Dan Rosa berhasil untuk dapetin purple-nya. Oke, sekarang malah buat Alien. Omo-chan, kamu lihat Alien agak cukup bingung apa yang harus dia dapatkan. Iya, target Soalnya utamanya. diincar belakang 2 kali. Yang sekali mungkin dapat. Ya, makanya dia butuh ke arah Karvi. Tapi Iya. udah nggak mungkin bisa bertahan. Heeh. Karena dia udah punya Wind of Nature. Di depan sana Apex 47, Primal Ward dengan defensif. Tempat flicker, tapi oh my god, Sunset Lover! Terlalu terburu-buru melakukan flicker ke arah depan. Cukup mengagetkan karena dia tidak memiliki instant damage di sana. Kalau menurut kalkulasi aku, dia tidak punya instant damage untuk bisa numbangin Apex 47, Profesor. Oh, apakah ini akan terjadinya paksaan untuk teamfight di area Lord? Apalagi kalau kita berkaca dari game sebelumnya, Sawo itu cukup cepat loh untuk menggunakan atau memicu ultimate-nya. Sehingga itu mungkin bisa jadi keuntungan bagi Fireflux Esports. Namun untuk sekarang, The Vault dengan Kid Bomba yang memiliki immortality kayaknya nggak bakal mudah sih untuk kontes Lord kali ini. Mereka bakal sedikit kesulitan ketika kita berkaca dengan permainan front to back yang pernah mereka lakukan beberapa menit sebelumnya. Oke, tapi kalau misalnya ngomongin Sunset Lover karena mungkin dia pede banget kali ya ada di backline dan tidak tersentuh oleh sosok Alien. Jadi dia menggunakan flickernya. Dan sekarang kondisi yang sangat berbeda di mana Alien harus sudah mulai mentarget siapapun di depan sana. Dan bahkan Sunshine standby dengan penetrate yang mereka miliki. Kid Bomba tidak boleh terperangkap dengan permainan dari Rose. Tapi nanti Soviet Flicker! Kid Bomba! Tidak ada following up damage tebakan di sana. Para pasukan dari Delsport mereka berhasil menumbangkan power of retribution. Memasang team fight kembali. Bergerak belakang. Kid Bomba menjadi korban kekerasan Fireflux. Tumbal kali ini ditukar dengan korban dari jungler musuh yang benar-benar worth it. Membuat Lord di tangan Delsport. Masalahnya TNZ loncat ke arah depan tanpa adanya Alien yang ikut. Ya, Jadi tapi- posisinya memang sempat ketangkap dengan satu buah penalti zone Kid Bomba sih. Aha. Tapi aku pikir Rosanya bakal coba untuk ngebantu ke arah dari TNZ, tapi ternyata tidak. Sebenarnya udah tadi, dia udah ngebantu si Rosanya ke arah TNZ, tapi mungkin TNZ juga miscalculate ketika ada satu time journey yang dibuka. Iya. Langsung tuh absorb shield damage-nya melindungi teman-teman dari The Vault dan Retribution. Baru saja dikeluarkan oleh sosok Magister dan mendapatkan satu orange buff. Ini bakal jadi keuntungan yang berlipat ganda bagi teman-teman dari The Vault dan bahkan Lordnya dibiarin menunggu Kid Bomba juga yang akan hadir di area mid lane. Walaupun kali ini banyak banget wave minion sudah mulai bergerak dari 3 lane yang berbeda dan bahkan itu dia 2000. malapetaka dari sosok Idit yang tidak memiliki toilet armor berbeda dengan TNZ yang sudah memiliki toilet armor untuk menghalau bagaimana meteor dari Novaria. Satria Hitam bersama dengan kudanya udah mulai memberontak menuju ke base dari Fireflux. Sedangkan dari Fireflux mencoba udah mulai menabur duri agar tidak bisa masuk lebih dalam lagi. Tapi ternyata duri yang mereka tabur tidak cukup menghentikan pergerakan dari Delsport. Para pasukan dari Delsport mereka makin membara. Mereka makin mencoba untuk mendobrak. Apex 47 di depan sana seorang Memory berhasil memecahkan immortality. Best dari pilihan utama. Dan bahkan sang kesatria hitam berhasil mematahkan satu obstacle pertama dari duri tertajam Rosa. Kemenangan kali ini di tangan Delsport. Game pertama yang bisa dibilang hampir menjadi momentum untuk Fireflux. Namun ternyata
dengan satu momentum ketika Rosa berhasil untuk ditumbangkan dan wipe out didapatkan oleh Desvolt, itu ternyata menjadi satu titik comeback untuk Desvolt. Ya, Desvolt bermain dengan sangat-sangat sabar. Seperti biasa kalau kita berbicara decision untuk menuju ke mid game to late game, itu akan selalu terjadi dan berada keuntungannya di kubu mereka. Dan hal ini yang membuat Desvolt makin memperkokoh diri game yang pertama. Aduh, sorry, gak sengaja. Ya, lagi dan lagi. Tapi itulah dia power dari Sunset Lover dengan positioningnya dia yang bahkan kalau kita lihat sekarang, ini jauh lebih unggul dari Rosa karena emang hero-nya Rosa harus main agresif. Ya, ngebuka badan. Ngebuka badan. Ngebuka badan. Sedangkan Sunset Lover, makanya jadi kok berani banget ngeluarin flicker di sana. Ternyata dia sadar Alien gak punya target. Alien hilang arah, gue mau ke Carvi gue tumbang. Gue mau ke Sunset Lover di mana dia nggak kelihatan. Iya. Dan impact di dalam teamfight-nya, ngomongin dari power segi damage, Sunset Lover itu memang punya burst. Tapi dia nggak se-impact Carvi. Iya, Jadi betul. salah nggak? Terus Serba salah. targetingnya sebenarnya. juga pinter sih dari Sunset Lover. Dia tahu kalau lapu-lapunya ini nggak begitu powerful ketika bertemu dengan magic damage. Ya sama dengan Sawo karena dia juga tahu kalau alien yang bakal makanin bomnya. Iya. Apalagi dia bikinnya Oracle loh. Jadi magic damage yang kedinai nggak terlalu sebanyak kalau misalkan kita punya Athena Shield. Karena dia targetingnya adalah Primal World yang akan menjadi sebuah primary weapon. Jadi, Iya. jadi senjata utama gitu loh. Tapi sedangkan kita lihat beberapa belakang Primal World-nya for defensive gitu loh. Iya. Untuk ke cover, untuk ketika Ngasih nanti tiba-tiba ada shield. Kid Bomba. Oke, Dan tapi ini kita lihat dia MVP-nya. untuk MVP di game yang pertama. Harvey. 3-1. Carvi. Wow, 2. Carvi. Oke, banyak banget kode-kode yang diberikan. Dan bahkan ini dia Kid Bomba Carvi. Tapi jujur ya, itu chemistry yang Kid Bomba Bomba. ternyata yang menjadi Karena- MVP. Karena gue bilang chemistry yang menurut aku sangat lekat ya, intens sekali antara Kid Bomba dan juga Carvi itu dari pertama kali grup stage mereka kayak yang MVP siapa tapi dia gandengnya siapa. Iya, iya, Dan iya. itu dilakukan Kid Bomba. Udah sering banget kayak Iya. gitu ya. Tapi Yes. dari segi item juga kita udah melihat bagaimana kill participation ini ada dan memang membuat Kid Bomba makin sulit untuk ditangkap. Apalagi kita udah mention dari awal kalau Terisla benar-benar tinggal mainin full tank item aja sih Momo. Iya, apalagi ngebawa hero power ya dari Kid Bomba sendiri. Bener-bener akan semakin sulit didinai sebenarnya di arah mid to the late game juga, Be. Iya. Kita ngeliat mungkin tim fight terakhir bahkan ya, nanti kalau yang sempat masuk highlight ketika Kid Bomba ngelepas dengan satu penalty zone, ada sedikit keraguan gitu dari teman-teman Fireflux sendiri. Iya, dan ditambah dengan Carvi yang secepat itu loh untuk bikin si Halberd duluan. Dia udah tahu nih lawannya tuh punya regen HP yang tinggi, punya si Halberd juga. Dan ditambah ini dia Rosa yang tidak pulang ternyata malah menjadi malapetaka sendiri dan terjadinya wipe out pertama Itu sayang banget sih. bagi Desvolt. Dan keuntungan tuh nggak berhenti sampai di situ aja. Time Journey yang berkali-kali digunakan oleh Sawo hanya untuk mengcover teman-temannya dan bahkan pencurian Lord di Lord yang pertama Nah ini nih. ternyata nggak berdampak besar. Ini dia satu buah Retribution Battle. Ini menangkan oleh TNZ dengan instant kill-nya juga ke arah bukan Kid yang ini, Bomba Be. dengan menggunakan Decimation. Uh-uh. Ini juga momen di mana Rosa di all in dan ini juga Lordnya pas banget timingnya. Tapi Kayak Rosa lebih dipaksa buat pakai Black Shoes sih. iya itu dia, Rosa dipaksa pakai Purify, pakai Black Shoes dengan semua skill yang ada. Tapi memang di sisi lain ketika kita berbicara Kid Bomba, dia pegangin lini belakangnya, dia pegangin Sunshine. Dan Kid Bombanya ini nge-buying time lama banget, gak tumbang lagi kan dia. Tuh, Immortality pecah, Lord dapat, habis itu dia bakal kembali lagi setelah Lordnya menuju ke arah top lane. Dan ini dia, Desvolt. Dia tuh presisi banget, dia tahu Lordnya bakal jalan pelan-pelan. Gak bakal buru-buru, jadi nggak mereka clear top lane-nya. Mereka Iya. nungguin Kid Bomba dulu buat hidup, baru mereka gerak ke mid lane dan menabrak teman-teman Fireflux dengan kejamnya. Lagi-lagi menit 20. Ini Ya. selalu jadi patokan waktu untuk Desvolt sendiri sih. Makanya aku Ketika- selalu bilang kan, kalau Desvolt ini nih decision late game-nya ngeri banget. Setelah Lord Evolve ya, mereka Setelah. selalu bisa megang game ya. Dan 14-8 untuk game yang pertama kita di Best of 5 series kali ini. Kelihatan dari Fireflux yang tadi sempat aku bilang, Be, tim fight terakhirnya itu Rosa jadi kayak agak bingung. Apakah dia benar-benar pengen ngebantu TNZ dari segi poke burst damage-nya, atau justru dia numbangin Kid Bomba dulu yang punya immortality. Karena itu Kid Bomba 1 versus 3 loh. Iya, Kid Bomba 1 versus 3 dan Sunshine-nya ketahan di depan. Iya. Itu udah kayak jadi pertanda loh kalau sebenarnya mau bagaimanapun Kid Bomba deserve jadi MVP kali ini. Dan bahkan nggak cuma untuk jadi MVP ya Cimomo dan juga Ranger Mas ya, tapi Yes. bagaimana cara dia untuk memanfaatkan early pressure-nya yang tadi kita udah sempat bahas bukan sih, yang kalau misalkan
Edward aja sampai gak dapetin momentum. Kid Bomba juga mungkin dapetin hal yang serupa, pressure early game yang sama dengan Edward, tapi ternyata enggak kali ini. Kid Bomba bertukar di menit yang ke-6 dengan Carvey. Carvey-nya farming sendirian, join teamfight di menit yang ke-8 next, dan mereka mendapatkan kemenangan untuk wipeout pertamanya. Sehingga menandakan kalau sebenarnya teman-teman dari tim Dustvault sudah mempersiapkan dan juga sudah menghadirkan bagaimana jawaban mereka ketika berbicara untuk momen-momen late game. Dan sekali lagi harus kita mention, Dustvault mengendalikan sekali bagaimana cara bermain late game mereka. Sehingga ini dia power dari tim East Europe Central Asia. Wow. Dan ternyata Fireflux tidak bisa untuk mengamankan tempo early game mereka. Yes. Sampai akhirnya butuh 1 kali wipe out aja untuk